Halo, welcome back to my channel Ermiza Ministry. Hari ini kita akan membaca buku A Tante Series Christ the Way untuk hari yang ke 140 dan 141. So, sebelum kita mulakan pembacaan kita untuk hari ini, mari kita pray terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau telah menyertai kami dalam pembacaan kami hari ini. Berikan kami hikmat kebijaksanaan surgawi agar kami dapat memahami setiap yang saya bacakan hari ini di dalam buku A Tante Series Christ the Way untuk hari yang ke 140 dan 141. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengampuni dosa kami dan menyertai kami pada hari ini. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. So, jom kita baca. Hari yang ke 140 dalam Desire of Ages nomor 340 dan 341. Kedua orang yang pernah dirasuk setan dan yang telah disembuhkan itulah pekabar Injil yang pertama yang keluar mengabarkan Injil di daerah Dekapolis. Untuk beberapa waktu lamanya, orang inilah yang khusus mendengar ajaran Kristus. Belum pernah satu khotbah yang diucapkan Yesus pernah didengar telinga mereka. Mereka tidak dapat mengajar orang banyak sebagaimana yang dapat dilakukan oleh murid-murid yang setiap hari bersama Kristus. Tetapi mereka telah menaruh di dalam diri mereka sendiri bukti bahwa Yesus itu memang Mesias. Mereka dapat memberitakan apa yang mereka ketahui, apa yang telah mereka lihat dan dengar, serta rasakan tentang kuasa Kristus. Inilah yang dapat diperbuat oleh setiap orang yang hatinya telah dijamah oleh anugerah Allah. Yohanes murid yang kekasih menulis apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami rabah dengar itu kami beritakan kepada kamu juga. 1 Yohanes 1 ayat 1 hingga 13. Sebagai saksi-saksi bagi Kristus, kita harus memberitakan apa yang kita ketahui, apa yang telah kita lihat dan dengar serta rasakan. Jika kita mengikuti Yesus langkah demi langkah, kita mempunyai sesuatu yang benar yang menceritakan mengenai jalan yang melaluinya. Ia telah memimpin yang benar yang menceritakan mengenai jalan. Jika kita mengikuti Yesus langkah demi langkah, kita mempunyai sesuatu yang benar yang menceritakan mengenai jalan yang melaluinya. Ia telah memimpin kita. Kita dapat menceritakan bagaimana kita telah menguji janjinya. Dan ternyata janji itu benar. Kita dapat menjadi saksi terhadap apa yang telah kita ketahui mengenai anugerah Kristus. Inilah saksi yang dituntut oleh Tuhan dan oleh kekurangan dunia yang sedang binasa. Walaupun orang-orang gerasa tidak mahu menerima Yesus, Ia tidak membiarkan mereka tinggal dalam kegelapan yang mereka pilih itu. Waktu mereka meminta Dia supaya undur dari mereka, mereka tidak mendengar firman-Nya, mereka sama sekali tidak mengetahui apa yang ditolak oleh mereka. Oleh sebab itu, Ia mengirimkan lagi terang kepada mereka yang olehnya mereka tentu tidak menolak untuk mendengarkannya. Dalam menyebabkan kebinasaan babi adalah rencana setan untuk menjauhkan orang banyak dari juru selamat, untuk mencegah kabar Injil di daerah itu. Tetapi justru peristiwa ini membangunkan seluruh negeri itu seperti tidak dapat diperbuat oleh yang lain, lalu menunjukkan perhatian mereka kepada Yesus. Sekalipun juru selamat sendiri telah undur dari sana, orang yang telah disembuhkannya tetap menjadi saksi akan kuasanya di sana. Orang-orang yang tadinya digunakan oleh raja kegelapan disembuhkan menjadi saluran terang, juru kabar, anak Allah. Orang-orang menjadi kagum mendengarkan berita yang ajaib itu. Suatu pintu telah dibuka buat kabar Injil di seluruh daerah itu. Apabila Yesus kembali ke Dekapolis, orang banyak berhimpun mengelilingi Dia, dan selama 3 hari bukan hanya penduduk dari satu kota tetapi ribuan dari segala penjuru daerah itu mendengar kabar keselamatan, kekuasaan. Setan pun takluk di bawah kuasa juru selamat kita serta pekerjaan si jahat ditaklukkan untuk kebaikan.
Pertemuan yang tiba-tiba dengan orang yang dirasuk setan yang dari Gerasa menjadi pelajaran bagi murid-murid itu. Hal itu menunjukkan betapa dalamnya kemerosotan ke dalam mana setan berusaha menenggelamkan seluruh umat manusia. Lalu kabar Injil Kristus membebaskan manusia dari kuasa setan itu. Orang-orang malang yang tinggal di perkuburan dikekang oleh setan di dalam perbudakan hawa nafsu yang tidak terkendalikan serta diliputi nafsu yang keji, menggambarkan bagaimana jadinya manusia jika menyerah ke bawah pengawasan setan. Pengaruh setan tetap bekerja keras atas manusia untuk mengharu-birukan perasaan, menguasai pikiran supaya berbuat jahat, dan mengajak melakukan kebenaran disertai kekerasan dan kejahatan. Ia melemahkan tubuh, menggelapkan pikiran, serta menghina jiwa. Apabila manusia menolak undangan juru selamat, berarti mereka menyerahkan diri kepada setan. Banyak orang di dalam setiap aspek kehidupan di rumah tangga, dalam urusan dagang, bahkan di dalam gereja sedang melakukan hal ini pada masa sekarang. Hal ini disebabkan perbuatan kekerasan serta kejahatan telah maharajalela di seluruh dunia. Begitu juga kemerosotan akhlak bagaikan kain kafan melingkupi semua tempat kediaman umat manusia. Melalui pencobaan-pencobaannya yang kelihatan sangat bagus, setan menuntun manusia menuju kepada yang lebih buruk serta jahat, sehingga akhirnya kebusukan dan kebinasaanlah hasilnya. Satu-satunya perisai yang jitu melawan kuasa setan itu ialah di dalam kehadiran Yesus. Di hadapan manusia dan malaikat-malaikat, setan telah dinyatakan sebagai musuh manusia dan pembinasa Kristus, sebagai sahabat manusia serta pelepas. Rohnya akan memperkembangkan di dalam manusia semua yang dapat meninggikan tabiat dan memuliakan sifat. Ia akan mengangkat manusia demi kemuliaan Allah di dalam tubuh, jiwa, serta roh, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan keterbitan. 2 Timotius 1 ayat 7. Ia memanggil kita untuk memperoleh kemuliaan tabiat Tuhan kita, Yesus Kristus, telah memanggil kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. 1 Tesalonika 2 ayat 14, Roma 8 ayat 29. Dan jiwa-jiwa yang sudah direndahkan menjadi alat setan masih dapat diubah melalui kuasa Kristus menjadi juru kabar kebenaran, dan kemudian disuruh keluar oleh anak Allah untuk memberitakan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Untuk seterusnya kita terus kepada hari yang ke-141. Oke. Dalam Matius 9 ayat 18 hingga 31. Ayat 18, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. 9 ayat 19, lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. 9 ayat 20, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 21, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah sahaja jubahnya, aku akan sembuh. 22, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. 23, ketika Yesus tiba di rumah kepala ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut. 24, berkatalah ia, pergilah kerana anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia. 25, setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. 26, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. 27, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami hai anak Daud. 28, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, iya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus, 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. 30, maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. 31, tetapi
Mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Markus, seterusnya kita beralih kepada Markus 5 ayat 21 hingga 43. 5 ayat 21, sesudah Yesus menyeberangi lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. 22, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di dekat kakinya. 23, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 28, sebab katanya, asal ku jamah sahaja jubahnya, aku akan sembuh. 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dan dari penyakitnya. 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? 31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? 32, lalu ia memandang sekeliling untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. 35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. 37, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. 38, mereka tiba di rumah kepala ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. 39, sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. 40, tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. 41, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. 42, seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan 43, dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. So, sampai di sini saja pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, bagaimana kasih Yesus tersebar melalui penyembuhan orang yang kerasukan, kan? Dan yang seterusnya adalah cerita tentang orang yang ada penyakit pendarahan dan juga anak yang berumur 12 tahun dibangkitkan, sudah mati tapi dibangkitkan. So, jangan risau untuk kita semua, kepada kita semua, tidak apapun di dalam dunia ini yang Tuhan tidak boleh buat. Maksudnya, walaupun kita menghadapi kematian, kalau kita berserah sepenuhnya dengan Yesus, dan Yesus mengatakan dia harus hidup lagi dan ia akan hidup. Yang penting
iman kita untuk mempercayai Yesus itu besar. Itu saja, dan terima kasih karena sudah bersama dengan saya. Mari kita akhiri pembacaan kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau telah menyertai kami hari ini. Engkau telah beserta dengan kami dalam pembacaan ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah membantu kami untuk memahami cerita-cerita yang begitu memberkati di dalam Alkitab ini pada hari ini. Kami ingin terus beriman dengan Engkau sebab kami percaya segala sesuatu perkara Engkau mampu untuk lakukan walaupun itu agak mustahil di mata manusia. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik dengan manusia yang sentiasa bersandar dengan Engkau dan beriman sepenuhnya dengan Engkau. Terima kasih Tuhan atas janji-janji manis ini Tuhan, dan kami ingin terus beriman dan percaya bahwa Engkaulah juru selamat yang akan datang. Engkau akan menyelamatkan kami, Engkau akan menjemput kami suatu hari nanti untuk datang kepadamu di kerajaan surga, supaya kami tidak merasakan lagi penderitaan, kesakitan, tangisan, kesedihan, kekecewaan, keputusasaan, dan berbagai lagi penyakit-penyakit yang ada di dunia ini Tuhan. Kami tidak sabar untuk menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali, dan kami tidak sabar untuk hidup di satu kerajaan surga yang bebas daripada dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sentiasa mempedulikan kami. Ampunkan dosa pelanggaran kami. Saat ini saya berdoa dengan hati yang rendah, iman yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib sebagai korban yang hidup. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati.